Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thayyib. Perkenalkan, nama saya Rini Ningsiwardina selaku moderator. Di sini kami akan mengerjakan tugas mata kuliah dari penelitian kualitatif yang mana diampu oleh Ibu Dr. Herda MPD. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang interpretasi data yang berbeda, yang mana kasusnya mengatakan ada seorang peneliti melakukan penelitian kualitatif tentang rendahnya motivasi belajar bahasa Arab siswa di madrasah. Nah, dari hasil wawancara tersebut, bahwa sebagian siswa mengatakan metode pembelajaran guru itu membosankan, tetapi sebagian siswa lainnya mengatakan bahwa sebenarnya mereka suka bahasa Arab tetapi kurang percaya diri. Namun di sini peneliti hanya menyimpulkan penyebab faktor utama rendahnya motivasi belajar siswa itu karena metode pembelajaran guru yang membosankan. Nah, melihat dari kasus tersebut, ada beberapa hal yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja. Pada pembahasan pertama itu akan disampaikan oleh Saudari Nur Salviana. Baik, saya atas nama Nur Salviana sebagai pemateri pertama. Nah, pada pembahasan pertama kami akan mendiskusikan terkait analisis kelemahan interpretasi data. Nah, kelemahan interpretasi data melihat dari studi kasus yang tadi mengatakan bahwa peneliti terlalu menyederhanakan data dan juga peneliti hanya fokus pada satu penyebab saja, yaitu metode pembelajaran guru yang membosankan. Namun dalam penelitian kualitatif, interpretasi data bukan hanya mendeskripsikan data, akan tetapi juga memahami makna, pengalaman, emosi, dan juga konteks sosial informan. Nah, melihat dari studi kasus tersebut, peneliti mengabaikan data lain yang mengatakan bahwa sebagian siswa sebenarnya menyukai bahasa Arab, akan tetapi kurang percaya diri. Nah, ini menunjukkan adanya faktor psikologis siswa, bukan hanya faktor metode pembelajaran. Nah, interpretasi data seperti ini dapat menimbulkan bias peneliti dan juga termasuk interpretasi sempit. Baik, pada pembahasan kedua, kami akan mendiskusikan terkait kemungkinan makna lain dari data wawancara peneliti. Nah, ada beberapa kemungkinan lain yang disebabkan oleh rendahnya motivasi belajar bahasa Arab siswa di madrasah, yaitu yang pertama yaitu rendahnya motivasi belajar bahasa Arab siswa bukan hanya disebabkan oleh metode pembelajaran yang membosankan, akan tetapi faktor psikologi siswa, yaitu siswa kurang percaya diri dalam belajar bahasa Arab. Yang kedua yaitu siswa selalu merasa takut salah untuk belajar bahasa Arab. Dan yang ketiga yaitu lingkungan kelas yang kurang mendukung. Kelas yang kurang mendukung dapat menyebabkan siswa tidak berani untuk aktif berbicara di kelas. Dan faktor teman sebaya, faktor pengalaman belajar sebelumnya, dan juga kemampuan dasar yang dimiliki siswa juga memengaruhi motivasi belajar bahasa Arab siswa di madrasah. Perkenalkan, nama saya Nur Alia. Saya juga sebagai perwakilan dari kelompok 1, saya sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri pertama dari beberapa hal yang telah kami diskusikan dari studi kasus yang telah disampaikan sebelumnya. Jadi yang pertama yaitu bagaimana seharusnya peneliti melakukan triangulasi. Jadi sebelumnya, triangulasi itu adalah cara mengecek data dari berbagai sumber, metode, waktu, maupun peneliti. Jadi peneliti itu seharusnya melakukan triangulasi agar data yang dia hasilkan itu benar-benar valid dan terpercaya. Dan dengan adanya triangulasi, yang perlu dilakukannya itu membandingkan data dari berbagai narasumber yang berbeda, kemudian mengumpulkan data dari berbagai teknik pengumpulan yang berbeda seperti metodenya, sumbernya, maupun waktunya, kemudian melibatkan lebih dari satu peneliti.
Dan sebagaimana studi kasus yang sebelumnya disampaikan, dengan adanya triangulasi ini, peneliti itu bisa melihat apakah masalah utamanya itu benar-benar dipengaruhi oleh metode guru atau dilihat dari faktor yang lain seperti kepercayaan diri siswa. Baik, selanjutnya yaitu apa implementasi jika interpretasi dilakukan secara sempit. Jadi, jika interpretasi dilakukan secara sempit, maka hasil penelitian akan kurang akurat dan rekomendasi yang diberikan akan salah sasaran. Sebagaimana studi kasus yang telah kami diskusikan, yang mana hasil penelitiannya itu hanya berfokus pada metode pengajaran guru. Nah, sehingga sekolah itu hanya memperbaiki dari metode pengajaran guru, tidak mempertimbangkan atau tidak memperbaiki dari faktor yang lain seperti kepercayaan diri siswa. Akibatnya solusi yang diberikan itu tidak efektif dan kebutuhan siswa tidak terpenuhi. Jadi dalam mengambil keputusan dalam penelitian kualitatif, peneliti harus mempertimbangkan kredibilitas data, validitas interpretasi, dan konteks sosial budaya. Baik, yang terakhir adalah rekomendasi keputusan yang tepat terhadap kasus tersebut, yang mana seharusnya peneliti menyimpulkan bahwa rendahnya motivasi belajar bahasa Arab siswa itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu metode pembelajaran guru yang kurang menarik serta rendahnya rasa percaya diri siswa. Jadi saran dari kami yang pertama itu adalah sebaiknya guru menggunakan metode yang lebih interaktif dan menyenangkan. Yang kedua adalah guru sebaiknya memberikan motivasi dan dukungan terhadap siswa agar siswa lebih percaya diri. Ya, dan yang terakhir adalah sebaiknya guru membuat suasana kelas lebih terasa aman dan tidak membuat siswa merasa takut salah. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.